Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 2209-2211. Itu cuma happy guys, satu persatu tarikan hati tarik keren. Apakah pria ini seorang dewa? Bahkan mereka tahu apa yang mereka pikirkan. Wajah Yan Chongsong sedikit berubah. Dia bertanya dengan hati-hati, Li Shao, kondisi apa yang kamu inginkan untuk melepaskan mereka? Lihat betapa kamu menghargai hidup mereka, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Ayah Yan keras kepala dan pemarah. Wajahnya bengkok dan seluruh tubuhnya penuh kekerasan. Adalah Li Qiankun, tapi sebelum Li Qiankun membunuh Yan Sun, keluarga Yan kehilangan seorang ahli super. Bagaimana keluarga Yan bisa mentolerir kehilangan ini? Kali ini, meskipun Yan Jie tidak melakukannya dengan benar, dia masih seorang gadis kecil. Dia hanya sedikit kasar. Mengapa dia harus dipotong? Apakah Jericho Lee terlalu keras? Adapun Yan King, apa yang salah dengan saudara perempuannya dipotong? Terlebih lagi, Yan King sudah menyerah. Mengapa kamu masih harus menggigit? Kamu terlalu bertele-tele. Jericho Lee menyapu dengan dingin dan menggenggamnya dengan tangan kanannya. Puff. Percikan darah, lengan kanan Yan yang keras kepala langsung terbang keluar. Tanganku Yan yang keras kepala berteriak histeris. Wajah semua orang tiba-tiba berubah. Mereka tidak menyangka Jericho Lee akan melakukannya. Mereka harus mati. Saya akan menyingkirkan keluarga Yan. Saya tidak akan meninggalkan satupun dari mereka. Mata Jericho Lee sedingin es, dan seluruh tubuhnya dipenuhi udara mematikan. Plop. Ketika mereka merasakan roh pembunuh yang mengerikan, banyak orang yang berlutut. Mengerikan. Apakah itu kekuatannya yang sebenarnya? Sebelum keluarga Yan bersemangat untuk mencoba, semua ahli yang berencana memberi pelajaran pada Jericho Lee sedingin hujan. Pedang Ki di tangan Jericho Lee tidak menyebar, dan dia langsung menuju ke orang berikutnya. Apakah dia akan membunuh secara langsung? Kerumunan itu terkesiap. Dasar bajingan. Yan Chongsong menatap Yan dengan keras kepala. Dia akan marah pada putranya yang bodoh. Situasi baik diganggu oleh tindakan putranya. Melihat Jericho Lee yang pembunuh itu, dia sangat ketakutan sehingga dia berteriak, Li Shao, harap tenang. Jika Anda menginginkan sesuatu, tanyakan saja. Jika Anda benar-benar mengecewakan Jericho Lee, dia dapat menjamin bahwa hari ini, termasuk dia, tidak ada seorang pun di keluarga Yan yang dapat kembali hidup-hidup. Sekelompok idiot. Yan Chongsong mendesak, segera meminta ke Siang Yang Ye Sun II berikutnya, kali ini hanya berbicara kepada mereka. Wajah Long Wanyu berkedip dan ragu-ragu. Kakak Li, dengarkan saja persyaratan mereka. Jika kamu tidak puas, kamu bisa mengatakannya lagi. Ya. Lagi pula, tidak ada gunanya membunuh mereka, kata Long Xiangyang, mencoba mengendalikan nada dan sikapnya, karena takut membuat Jericho Lee kesal. Jericho Lee mengerutkan kening dan pedang Ki-nya menyebar. Oke, lihat wajahmu. Aku bisa melepaskannya, tapi trik yang sama tidak akan berhasil lain kali. Hal ini membuat mereka berdua tertawa getir. Sepertinya Jericho Lee sangat marah kali ini. Lain kali mereka ingin menjual orang lagi, tidak masalah. Sejujurnya, mereka mulai menyesal datang untuk berbicara mewakili Yan Chongsong, yang membuat Jericho Lee tidak puas dan bahkan kehilangan banyak hal. Yan Chongsong melihat bahwa ada perubahan ke arah yang lebih baik, dan dengan cepat berkata, aku tahu kamu menyukai ramuan, Shao Li. Bagaimana kalau 10 ramuan? Dalam perjalanan, dia juga bertanya kepada Long Xiangyang tentang preferensi Jericho Lee. Salah satu yang terpenting adalah obat mujarab. Jericho Lee adalah seorang alkemis, dan dia sangat menyukai ramuan dan bahan pemurnian. Jika Anda melakukan apa yang Anda suka, Anda bisa menenangkan amarah Anda. Saya harus mengatakan bahwa dia sangat pintar, dan wajah Jericho Lee acuh tak acuh, 10 ramuan ingin melepaskannya. Apakah menurut Anda saya kekurangan uang? Eliksir sangat berharga, tetapi dengan sumber daya keuangan Suanyimen saat ini, tidak sulit untuk membelinya. Belum lagi Taman Ling Yao milik Suanyimen yang memiliki hasil yang besar. Selain itu, ia juga memiliki banyak obat ajaib di tubuhnya. Dia mencari sejumlah obat ajaib di konferensi seni bela diri sebelumnya, dan sekarang dia memiliki lebih dari 1000 obat ajaib di tubuhnya. Obat mujarab dalam jumlah besar sudah memiliki banyak uang. Namun kini Jericho Lee telah melangkah ke level obat mujarab. Jika dia ingin memurnikan ramuan, dia membutuhkan banyak ramuan. Setelah mendengarkan mereka, para ahli keluarga yang tidak bisa menahan cemberut dan berpikir bahwa dia terlalu serakah.
Jericho Lee mengerti maksudnya. Ayolah, aku punya beberapa obat ajaib di sini. Aku akan memberimu 10 untuk satu nyawa. Aku akan membunuhmu, dan obat ajaib itu akan dikirim langsung ke rumah Yan. Wajah orang-orang itu kaku di tempat, tetapi mereka tersentak. Yan Chongsong juga merasa tidak enak, dan dengan cepat berkata, apakah 20 obat ajaib itu cukup? 40. Jika saya tidak melihat 100, saya bisa mencari ratusan ramuan dalam pelelangan. Apakah Anda bermaksud membodohi orang dengan jumlah ini? Jericho Lee mencibir. Hal ini membuat orang terlihat jelek, tetapi pada saat yang sama, mereka tahu bahwa Jericho Lee kaya dan berkuasa, dan orang tidak meremehkan jumlah lusinan ramuan. Memang benar untuk memikirkannya. Dia ahli alkimia. Apakah dia kekurangan obat mujarab? Kecuali jumlahnya besar, masyarakat tidak akan tertarik sama sekali. Memahami hal ini, Yan Chongsong mengatupkan giginya, tolong Li Sao membuka nomor tertentu, saya bisa mengumpulkan uang. Jericho Lee berkata sambil tersenyum, aku tahu kamu tidak berpikiran seperti itu, tapi aku tidak peduli. Apa yang kamu suka? Setidaknya 100 obat mujarab bisa membuatku melepaskan Yan Jie. Kalau tidak, dia akan membusuk dan mati. Dalam 3 atau 5 bulan. Apa? Apakah nona muda itu akan membusuk sampai mati? Itu kejam. Mereka tidak menyangka Jericho Lee akan melakukan pukulan backhand seperti itu. Tuan dari keluarga Yan sangat marah, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa, karena mereka tidak punya modal untuk menantang orang lain. 100. Mata Yan Chongsong agak hitam, dan seluruh tubuhnya gemetar. Meskipun keluarga Yan sangat kuat dan kaya akan sumber daya keuangan, tidak mudah untuk mendapatkan 100 obat mujarab. Yang paling penting adalah harga obat mujarab apapun adalah puluhan juta. Kalau berharga ratusan juta. Kalau 100, itu miliaran. Jika kamu tidak mau, kata Jericho Lee lirih. Yan Chongsong dengan wajah berduka, dengan hati-hati bertanya, bagaimana dengan Yan Qing? Dia berpikir, Yan Qing seharusnya tidak begitu sengsara, bukan? Namun, Jericho Lee mencibir, anak laki-laki ini baru saja membual tentang kekuatannya di hadapanku. Dia selaras dengan 2 hal lama itu dan berdengung seperti lalat. Aku terlalu malas untuk memperhatikannya. Dia benar-benar memperlakukannya dengan baik. Dirinya sebagai pembunuh di dunia bawah tanah. Bahkan iblis angin Sato tidak sebaik yang lain. Di mana saya bisa mendapatkan wajah untuk berteriak? Buang tangannya, beri pelajaran saja, saya ingin membunuhnya sebuah ide di telepon. Sekarang aku ingin meninggalkan hidupnya, oke. 300 ramuan. Bab 2210-300. Yan Chongsong menghitung ribuan, berpikir lama, tetapi tidak menyangka akan menjadi angka seperti itu. Ini jauh lebih dibesar-besarkan daripada 100 ramuan Yang Jie. Anda harus tahu bahwa 300 ramuan itu bernilai 2 atau 3 miliar yuan, yang cukup untuk menyamai semua aset keluarga menengah. Ini belum selesai. Jericho Lee sekali lagi menajamkan pisaunya, putramu terus saja berteriak di depanku, dan menemukan ahli lain, siap menyerangku. Aku terlalu malas untuk membunuh ahli itu, tapi jika aku ingin membeli nyawa mereka, saya akan mulai dengan 50 buah ramuan per orang. Sedangkan untuk putra Anda, transfer 50% saham Jiayue Plaza ke perusahaan Suanyi. Dia mengakui bahwa dia adalah seekor singa, tapi terus kenapa? Jika Yan Chongsong tidak datang, dia akan membunuh semua orang ini. Tentunya nilai dari master ini harusnya lebih dari 50 ramuan. Sekarang mari kita lihat apakah Yan Chongsong bersedia memotong dagingnya. Begitu permintaannya keluar, keluarga Yan terbakar, dan semua ahli sangat marah. Bajingan, jangan terlalu sombong. Terlalu banyak penipuan. Apakah kamu benar-benar berpikir kami takut padamu? Yan Jiada bisa melawan Suanyi Men. Bagaimana mereka bisa menyetujui persyaratan yang tidak masuk akal seperti itu? Tahukah Anda, Jiayue Plaza adalah sumber pendapatan penting bagi keluarga Yan. Itu menghasilkan keuntungan puluhan miliar setiap tahun, dan juga merupakan salah satu fondasi penting keluarga Yan. Jericho Lee menginginkan 50% saham segera setelah dia membuka mulut, yang sama saja dengan menghancurkan keluarga Yan. Yan dengan keras kepala bangkit dari tanah dan mengertakkan gigi. Dengan tangan kanannya dalam kondisi baik, dia memahami perintah Yan Wei dan berkata, ayah, apakah kamu masih dapat menanggungnya sekarang? Masalah besar, perang. Saya tidak percaya bahwa dia benar-benar memiliki kemampuan untuk melawan seluruh keluarga Yan. Ya. Ada begitu banyak orang kuat di keluarga Yan, dan banyak dari mereka tidak pernah muncul. Jika kita bergandengan tangan, tidak perlu takut padanya. Dan bunuh mereka.
Semua tuan dari keluarga Yan marah dan berteriak untuk memulai. Dalam situasi yang memalukan ini, mereka tidak dapat berkompromi, karena pihak lain telah memikirkan aset inti keluarga Yan. Jiayue Plaza sendiri tidak hanya dimiliki oleh keluarga Yan. Itu dimiliki oleh beberapa keluarga. Tentu saja keluarga Yan memegang saham terbesar, yakni hanya 60%. Sekarang Jericho Lee ingin 50% langsung. Begitu dia setuju, hanya 10% dari keluarga Yan yang tersisa. Bagaimana kehidupan keluarga Yan di masa depan? Long Xiangyang dan Long Wanyu saling memandang dan berpikir bahwa Jericho Lee benar-benar kejam. Ini bukan lagi pertarungan 7 inci melawan ular. Pada dasarnya, mereka hanya mencengkeram leher keluarga Yan dan meremukkan orang sampai mati kapan saja. Yan Chongsong tidak mau menyetujui kondisi yang tidak setara seperti ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan hati-hati, "Li Shao, jika kami tidak setuju, apa yang akan kamu lakukan?" Karena itulah ia juga sangat marah, karena Jiayue Plaza adalah aset yang sangat penting bagi keluarga Yan. Meski tidak semuanya, namun jika kehilangan sebagian asetnya, sumber perekonomian keluarga Yan tentu akan menyusut sebagian besar. Adapun Yan Weiling, jika Anda benar-benar menggunakan benda ini, Anda dapat segera memanggil banyak ahli yang kuat, termasuk mereka yang berada di level divisi jiwa, dan bahkan mereka yang ada di daftar Dewa Perang. Terlebih lagi, keluarga Yan juga memiliki nenek moyang Panglima Perang. Dengan cara ini, selama perintah Yan Wei diaktifkan, setidaknya satu Dewa Perang akan datang. Meski Jericho Lee memiliki kekuatan untuk membunuh Ban Xian, belum tentu nenek moyang keluarga Yan akan kalah. Bagaimanapun, Yan Nantian telah ditutup selama bertahun-tahun, dan kekuatannya telah meningkat. Perintah Yan Wei tidak digunakan berkali-kali, tapi setiap kali digunakan, mereka akan memanggil orang kuat yang sangat mengerikan. Yan Chongsong percaya bahwa kali ini tidak terkecuali. Dia yakin bisa memanggil Master Zanshen Bangshan. Begitu perang dimulai, dia pasti akan memenangkan Jericho Lee. Jika kita benar-benar ingin melakukan ini, kita akan kehilangan kedua belah pihak. Yan Chongsong tidak mau menanggung kerugian itu, jadi dia menoleransinya lagi dan lagi. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Jericho Lee. Jika dia benar-benar tidak tahan, dia memutuskan untuk melepaskannya. Jericho Lee mengamati ekspresinya dan berkata, "Apakah kamu pikir aku tidak mengetahui pikiranmu? Sejujurnya, aku tahu persis apa yang kamu pikirkan. Jika kamu tidak ikut campur, aku akan mengirim Yan King dan kedua anjing tua itu kembali. Paling banyak ke barat. Adapun Yan Jie, dia akan mati dalam beberapa bulan. Sekarang, kalian semua tutup mulut. Apa menurutmu aku punya temperamen yang baik? Bukan Tuan Long yang memohon padamu. Lakukan kamu pikir aku akan menegosiasikan persyaratan denganmu. Aku akan membunuhmu di seluruh keluarga Yan, keluarga Tu Yan sudah penuh." Semua orang senang dan mati rasa saat mendengar ini. Bahkan Lou Qingqing dan Fang Sayan, yang akrab dengan Jericho Lee, menggigil dan menganggapnya terlalu kejam, bukan? Arogansi. Bajingan, kamu benar-benar melanggar hukum, padahal kami takut padamu. Tentu saja, semua tuan dari keluarga Yan tidak mempercayai omong kosong semacam ini. Diam. Diam kalian semua. Jika ada yang berani bicara omong kosong lagi, aku tidak bisa mengampuni dia. Suara Yan Chongsong histeris. Adegan itu sunyi. Semua orang memandangnya dan berpikir, apakah dia benar-benar ingin menyetujui kondisi konyol ini. "Li Shao, kami menyetujui permintaanmu, kami semua menyetujuinya. Dia tidak punya pilihan lain. Saya tidak tahu kenapa. Dia selalu memiliki firasat bahwa meskipun dia benar-benar menggunakan perintah Yan Wei, dia tidak bisa memenangkan Jericho Lee. Sebaliknya, dia akan membawa bencana nyata bagi keluarga Yan. Eliksir bisa dibeli dengan uang. Saham Jiayue Plaza hilang, dan keluarga Yan dapat mengeluarkan uang untuk mengakuisisi industri menguntungkan lainnya. Tapi ketika orang-orangnya pergi dan keluarganya pergi, semuanya benar-benar hilang. Adegan itu sunyi, dan keluarga Yan mengepalkan tangan mereka. Meskipun mereka tidak memahami Yan Chongsong, mereka juga curiga bahwa dia adalah orang dalam keluarga. Sebagai pemilik keluarga Yan, dia membuat keputusan konyol sehingga dia terjebak di tempat yang tidak adil. Yan Chongsong secara alami tahu apa yang dipikirkan orang, tapi apa yang bisa dia lakukan? Benarkah bertarung dengan Jericho Lee? Tutup matamu, pagi ini di adegan kapal pesiar, dengan jelas, kekuatan tempur Jericho Lee yang keji, biarkan dia takut dari hati. Ayah. Kenapa? Kenapa kamu berjanji? Selama kita menggunakan Yan Weiling, kita tidak akan kalah. Namun, Yan Chongsong menatapnya.
Dengan dingin dan berkata dengan marah, hal-hal hari ini telah berkembang sedemikian rupa sehingga kamu tidak bisa menyalahkannya. Sekarang, atas nama dan hak pemiliknya, saya akan mengambil kembali semua hak Anda dan mencabut status Anda sebagai pemilik rumah. Juga, serahkan perintah Yan Wei. Keputusannya membuat keluarga Yan panik. Pikirkan 2 kali, Tuan. Bagaimana hak bertindak sebagai kepala keluarga bisa dicabut saat kepala keluarga sudah tenang? Bab 2211. Tuan, jangan lakukan hal bodoh. Mereka tidak menyangka Yan Chongsong akan memilih untuk mencabut identitas Yan Zui sebagai kepala keluarga dan mengambil kembali Yan Weiling saat ini. Yang terpenting Yan Chongsong sudah lama memberikan kekuasaan kepada Yan Bi. Yan Bi telah mengurus keluarga selama beberapa tahun, dan keluarga tersebut berkembang pesat. Sekarang tidak apa-apa. Keputusan Yan untuk kembali memuji akan langsung membuat semua yang dilakukan Yan dengan keras kepala menjadi sia-sia. Hal ini mungkin juga membuat keluarga Yan berada dalam kekacauan karena pergantian kekuasaan. Selain itu, sikap bermusuhan ayah dan anak juga akan membuat keluarga terjerumus ke dalam krisis yang lebih dalam. Bahkan para penonton tidak menyangka keluarga Yan akan menampilkan drama seperti itu. Ayah Yan Zui kaget dan tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Yan Chongsong mengatupkan giginya dan berkata dengan dingin, "Aku tidak punya kamu bajingan. Serahkan pesanan Yan Wei." Tidak ada seorang pun yang diizinkan menggunakan pesanan Yan Wei mulai sekarang tanpa pesanan saya. Yan Weiling adalah tanda yang tercipta saat dia memimpin keluarganya menjadi berkuasa. Seluruh keluarga hanya memiliki 3 bagian. Awalnya, Yan Bi, sebagai pemilik rumah, memiliki bagian. Yan King, sebagai generasi muda paling berbakat dan berkuasa, juga telah dirawat dan memiliki reputasi yang baik. Hasilnya tidak disangka, 2 orang telah membawa kesulitan besar bagi keluarga hari ini. Menyaksikan Yan Chongsong mengambil kembali perintah Yan Wei dengan paksa dengan cara yang menggelegar, keluarga Yan pun terkejut. Semua mati rasa. Perkembangan segala sesuatunya telah melampaui ekspektasi mereka, dan kepala mereka mengalami korsleting. Jericho Lee memandang dengan dingin dan melambai. Semua barang yang dibungkus Yan King berserakan. Dia diselamatkan. Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Seorang pelayan bergegas maju. Aku baik-baik saja. Yan King mengatupkan giginya dan mengambil lengan yang telah terpotong dari tanah. Saat ini, hatinya sangat berat dan rumit. Dia benci kepuasan lelaki tua itu. Dan kelemahan, dia juga membenci metode kejam Jericho Lee, tapi dia mendambakan kekuatan kuat Jericho Lee. Jari Jericho Lee menjentikkan, dan beberapa botol batu giok terbang ke arah Yan Chongsong. Sekarang kita sudah bicara, aku akan menepati janjiku. Setelah meminum pil ini, luka mereka akan pulih seperti semula, tidak meninggalkan gejala sisa, dan tidak akan mempengaruhi budidaya mereka di masa depan. Terima kasih, Li Shao. Yan Chongsong mengambil vas batu giok itu. Hatinya sangat rumit. Jika dia ingin mengatakan bahwa dia berterima kasih kepada Jericho Lee, itu tidak ada. Akhirnya, dia menghela nafas dan berkata kepada anggota klannya, bahwa mereka semua kembali, dan jangan membuat masalah bagi keluarga lagi. Pada analisis akhir, keadaannya tidak terlalu buruk. Dari kematian Yan King hingga kesombongannya, keluarga Yan menderita kerugian besar. Begitu dia meninggalkan hotel, wajah Yan Chongsong tampak sedikit lebih baik, seolah dia senang putranya yang bodoh telah menyuruhnya pergi. Akhirnya, tidak ada masalah lagi. Li Shao, saya telah menarik semua anggota keluarga Yan, tetapi untuk anggota keluarga lainnya, saya tidak dapat menelepon mereka lagi. Jika mereka secerdas kamu, bagaimana mereka bisa sampai pada tujuan ini? Jericho Lee menggelengkan kepalanya dengan ringan. Yan Chongsong tidak punya pilihan selain tersenyum pahit. Ya, dia sangat pintar. Bagaimana keluarga Yan bisa sampai pada tahap ini? Sepertinya dia memang harus mendidik rakyatnya. Setidaknya dia harus mengembangkan penglihatannya. Mengenai urusan anjing di luar, aku akan mengurusnya sendiri. Jericho Lee berdiri, mengangkat kaki kanannya dan bersembunyi di tanah. Untuk sementara waktu, di seluruh hotel di sekitar, mereka yang keras kepala Yan memanggil tuannya, semuanya terungkap. Kemudian suatu kekuatan daya tarik yang tidak dapat dijelaskan menangkap mereka semua dan melemparkan mereka ke lobi hotel. Dong-dong. Sekelompok orang jatuh ke tanah seperti pangsit, berantakan. Ada banyak orang seperti ini. Pada pandangan pertama, ada lebih dari 30. Keluarga Ni. Oh, dan orang-orang dari masyarakat Dewa Emas. Saya tahu bahwa terakhir kali orang-orang dari masyarakat Dewa Emas datang untuk membunuh saya, mereka dihasut oleh Ni. Keluarga, kan?
Jericho Lee menunjukkan cibiran di wajahnya dan langsung mengenali guru Jin Senhui. Orang-orang ini dan 17 emas terakhir, nafasnya sangat mirip, sehingga identitasnya akan segera keluar. Sebelumnya, dia sibuk dengan segala macam hal, dan tidak punya waktu untuk menyelidiki siapa yang menyuap masyarakat Dewa Emas. Sekarang dia tidak perlu menyelidikinya. Satu-satunya hal yang bisa dia kumpulkan dengan masyarakat Dewa Emas adalah keluarga Ni. Sekarang setelah kamu mengetahui identitasmu, tidak ada yang perlu dikatakan. Seorang master bertopeng dan pembunuh dari Asosiasi Dewa Emas segera berteriak kepada orang-orang di dekatnya, apa yang kamu lakukan? Lakukan bersama-sama. Lebih dari 30 ahli bergandengan tangan. Itu adalah pertempuran besar, tetapi Jericho Lee mencibir di wajahnya, seperti jika dia mengabaikannya begitu saja. Pedang jiwa es terbang keluar dan berubah menjadi bayangan pedang di seluruh langit. Dengan serangkaian tangisan darah, semua orang ini tertusuk. Yuan Ying tidak punya kesempatan untuk melarikan diri dan langsung digantung oleh bayangan pedang. Yang kuat hampir tidak bisa menahan nafas, tapi detik berikutnya bayangan pedang berubah menjadi dingin yang tak terbatas dan membekukan mereka. Kemudian bayangan pedang mencekik mereka lagi, dan patung es itu langsung berubah menjadi bubuk merah terang dan tidak bisa mati lagi. Adegan ini membuat semua orang terpesona. Sangat kuat. Mulut Long Wanyu terbuka lebar karena terkejut dan wajahnya tidak bisa dipercaya. Long Xiangyang sangat terkejut sehingga dia diam-diam mendorong lengan Yan Chongsong dan berkata sambil tersenyum pahit, apakah kamu masih memiliki ilusi? Begitu banyak ahli yang bergandengan tangan. Di depan Li Shao, hanya ada beberapa orang lagi. Tidak ada perbedaan sama sekali. Anda seharusnya senang bahwa jika Anda tidak membuat keputusan cepat sekarang, saya khawatir orang-orang ini akan menjadi nasib keluarga Yan Anda. Yan Chongsong sudah tercengang saat ini, dan keringat dingin terus mengalir. Punggungnya turun seperti jatuh ke dalam gua es. Senang. Dia tidak seberuntung itu sekarang. Dalam pikirannya, bahkan Dewa Perang Nantian, nenek moyang keluarga Yan, tidak dapat dengan mudah membunuh lebih dari 30 tuan dalam satu gerakan. Anda harus tahu bahwa ada banyak master tingkat jiwa di antara para master ini. Namun, master seperti itu, di hadapan Jericho Lee, sebenarnya tidak ada bedanya dengan pasta kertas. Saat ini, Master Yan, yang tidak jauh dari hotel, secara alami memperhatikan pergerakan di dalam hotel. Beberapa orang tidak tahan melihat ke belakang dengan rasa ingin tahu. Tampilan ini, seperti disambar petir, membatu di tempat. Bagaimana mungkin? Tetapi semua orang yang melihat pemandangan di hotel itu ketakutan saat itu, dan kemarahan, kesedihan dan kemarahan sebelumnya semuanya hilang. Kehidupan akhirat yang bahagia, menyapu hati semua orang. Ternyata mereka menyadari bahwa bukan pemiliknya yang harus berkompromi, melainkan pemilik yang harus menanggung penghinaan demi menyelamatkan nyawanya. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Yan membandel saat kedua kakinya mengayak sekam seperti gemetar, hati dan empedu pecah-pecah, berkeringat.